Jelas ya? Sip. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman One Vision semua, selamat pagi. Eee, saya jangan dipanggil Ibu dong. Ya, panggil nama aja teman-teman. Oh iya, Saya siap siap. masih Pagi. sekarang saya usianya masih 26 tahun. Jadi kayak kalau dipanggil Ibu Oh, berasanya keren. gimana gitu ya. Oke, eee, selamat pagi. Ya, oh semangat pagi, oke, teman-teman perkenalkan, aku Vera Vania ya, aku mau say thank you dulu buat waktunya teman-teman semua karena, udah meluangkan waktu teman-teman untuk ada di sini, juga aku mau thank you buat, undangannya ya dari Pak Paulus, dari Pak Teddy, juga dari semua, leaders dan agent, di sini gitu ya. Aduh saya tegang banget loh teman-teman ya. Ini pertama kalinya, saya sharing teman-teman, jadi, mohon maklum teman-teman kalau misalnya sih ada, kepelintir-kepelintir dikit gitu ya ngomongnya ya. Hari ini juga aku bukannya, mau ngajarin teman-teman atau apa, aku cuma mau sharing aja karena menurutku aku juga, masih berproses banget teman-teman ya. Dari hari pertama aku join sampai hari ini, aku masih menjalankan proses juga dan banyak menurutku orang-orang di One Vision yang, pengalamannya mungkin sudah lebih banyak, yang prestasinya juga sudah mungkin lebih banyak gitu ya. Jadi hari ini aku cuma mau sharing aja perjalanan aku selama, sekarang berarti udah hampir 4 tahun di Prudential gitu ya, dari pertama aku join, gimana apa aja yang aku jalanin dan semoga, eee, apa teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ya, kalau misalnya ada yang positif teman-teman boleh ambil, kalau yang jelek-jeleknya, yang dodol-dodolnya Vera dulu gitu ya, dijadiin pelajaran aja gitu supaya teman-teman nggak perlu ngelewatin apa yang, aku lewatin gitu, oke? Mmm, oke aku boleh share screen ya? Sebentar ya, mmm. Oke, saya tegang banget teman-teman. Oke, ini, udah keluar slide-nya? Keluar Udah. keluar? Oke, udah keluar ya. Mmm, oke teman-teman, mungkin aku mau sorry ini kelihatan nggak ya? Aku mau perkenalan diri dulu deh ya, gitu. Mungkin teman-teman sini juga masih, banyak yang belum tahu gitu ya, maksudnya ini anak kecil ini siapa gitu ya, datang-datang ke sini gitu. Nah, teman-teman, perkenalan dulu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, namaku Vera, mungkin tadi teman-teman juga udah lihat dari, video profile ya, gitu, dan tadi udah Suaranya dijelasin juga juga. jernih, suaranya jernih, Kena tapi kan jadi nggak kelihatan pakai headset. kenapa? Sorry? Kayaknya Nggak apa-apa, bocor deh. lanjut aja, ada yang bocor. Oh, bocor, oke oke. Kirain ada apa. Oke, teman-teman aku berasal dari keluarga pengusaha gitu ya, jadi background keluargaku itu papa mama punya usaha injection plastik, itu aku juga anak ketiga dari 3 bersaudara ya, kalau teman-teman lihat ini yang di bawah ini adalah kokoku yang pertama, yang di kiri dan yang di kanan nih kokoku yang kedua gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat nih kalau yang di kanan nih ya, ini Juan, dia adalah leader saya di sini juga. Hari ini juga orangnya kayaknya ada di sini deh. Dia mana ini kayaknya hari ini. Oke, jadi bener yang kayak tadi udah mungkin udah sempet diinfo juga ya, aku itu, tadinya fresh graduate gitu. Jadi aku, belum pernah bekerja full time di manapun, aku cuma pernah magang untuk tugas kuliah aja gitu ya. Dulu magang itu untuk tugas kuliah ya teman-teman. Jadi aku dulu masuk kan, 2012 kuliah. Di 2015 saat udah mau lulus, masuklah ya biasa ada tugas akhir. Jadi waktu itu aku dibilang, boleh milih nih mau bikin skripsi atau ambil magang. Tentu saja saya ambil magang teman-teman ya. Karena saya nggak mau kayak bikin-bikin laporan, bikin skripsi tuh kayak menurut saya susah. Jadi saya ambil magang, saya cari paling dekat waktu itu di Siloam Hospital, di head office-nya. Karena saya jurusan accounting dan waktu itu ambil, penjurusannya tax di pajak, jadi saya, mengajukan ke sana. Waktu itu aku magangnya itu sekitar, eee, cukup lama ya, magang sekitar 4 bulan. Jadi dari bulan Agustus 2015 sampai ke November untuk tugas akhirnya. Cuman waktu itu, eee, seperti apa ya, jadi gini, keluargaku itu
dari dulu kayak misalnya nih anak satu dapat apa, yang lain harus dapat semua, teman-teman. Jadi waktu dulu kan aku beda usia sama kokoku cukup jauh ya. Aku beda sama Kojuan itu 5 tahun dan sama kokoku yang pertama beda 7,5 tahun. Jadi ketika mereka semua sudah beres kuliah, mereka semua dipergihin tuh sama papa mama ke, China, ke Beijing gitu. Dibilang, "Ya udah nih lu boleh belajar 1 tahun ke sana, habis itu pulang gitu ya, pulang kerja." Jadi saya udah tahu dong, oh nanti kalau misalnya udah beres kuliah pun, saya pasti diberangkatin ke China, gitu. Nah waktu itu kan tapi saya belum wisuda, saya baru wisuda itu di Juni 2016. Akhirnya, eee, saya pikir ngapain ya nunggu wisuda lama banget ya. Tapi kalau misalnya mau pergi untuk di semester sebelumnya dari Februari pergi, papa mama juga nggak kasih, katanya, "Ngapain baru pergi sebentar, ntar pulang wisuda pergi lagi ke sana mondar-mandir," gitu. Akhirnya udah perginya September aja nanti. Jadi saya bingung dong tuh dari, November sampai Juni mau ngapain. Akhirnya, eee, saya lamain deh tuh magangnya, karena waktu itu saya mikir kan kayak, daripada kosong mendingan aku coba panjangin deh magangnya buat ngecek nih, in case, suka, jadi aku tahu kalau misalnya aku pulang dari China aku mau ngapain, kayak gitu. Nah, eee, karena dulu opsi aku tuh cuma 2 teman-teman di kepala aku ya, namanya lulusan accounting, waktu itu aku baru usia berapa, 19 tahun. Aku cuma mikir, pilihannya kalau nggak bantu orang tua di pabrik, pilihannya ya aku bekerja di kantor di bidang accounting, tapi aku nggak pengen di Big Four gitu ya. Sedangkan orang-orang accounting pasti punya impian kayak, "Aduh pengen nih kerja di Big Four," gitu ya, perusahaan KAP besar-besar gitu. Saya tapi nggak mau, makanya saya dari magang pun pilih apply-nya di ya perusahaan biasa gitu. Maksudnya perusahaan yang besar tapi bukan perusahaan, akuntan, gitu. Akhirnya, eee saya putuskan untuk perpanjang tuh, jadi saya magang totalnya sebenarnya 11 bulan teman-teman, saya panjangin lagi sampai bulan Juni atau Juli 2016 gitu, untuk ngecek maksudnya kalau misalnya saya nggak suka ya, eee, mending nggak usah gitu. Karena, kalau boleh next, ada beberapa pertimbangan waktu itu kalau buat aku gitu ya, dalam aku memilih pekerjaan. Yang pertama, Eee, kerja apa ya yang oke gitu, yang oke buat aku waktu itu ya dalam artian secara waktunya kah, secara hasil income-nya kah, jarak dari rumahnya itu juga menurut aku penting karena rumah aku itu cukup jauh. Rumahku itu ada di daerah Cikupa kalau teman-teman tahu ya. Jadi kalau dari Lipo Karawaci masih sananya lagi, masih cukup jauh. Makanya aku dulu pilihnya pun di Siloam, karena Siloam kan di Karawaci ya teman-teman, paling dekat gitu kayak buat mondar-mandir tiap hari masih masuk akal buat aku. Kalau aku kerja di Jakarta kayaknya hitungannya nggak masuk, bensinnya mahal, tolnya mahal, jarak tempuhnya juga terlalu jauh, waktu yang diperlukan juga terlalu jauh gitu. Nah, ini adalah salah satu, consideration aku gitu. Karena aku pikir, ah pengennya nih kalau udah masuk, ya udah aku nggak usah pindah-pindah dong. Makanya aku bener-bener pikirin gitu, kayak entar mau gimana ya, dan aku dari itu punya keinginan ya teman-teman, aku juga nggak ngerti kenapa aku udah mikirin kayak gini dari dulu ya. Aku mikir kayak kalau aku punya keluarga nanti gitu, maunya tuh aku bisa punya waktu untuk, oh entar, ya sama keluarga, sama anak, sama suami gitu-gitu. Terus juga aku dari dulu kepingin banget punya waktu itu untuk menjalankan ministry, kayak gitu. Jadi aku nyari dong apa ya, pekerjaan yang aku ujung-ujungnya tuh aku tetap bisa ngelakuin itu semua gitu, punya waktunya iya, punya duitnya iya. Karena menurutku kalau misalnya aku mau, pergi misalnya kayak pelayanan atau apa, itu butuh duit dan butuh waktu gitu ya. Nggak mungkin aku kalau kayak kerja di kantor bisa izin, "Pak saya mau pergi sebulan, saya mau keluar pulau," gitu. Kayak, ya pulang-pulang kerjaan saya juga hilang, teman-teman dia dipecat yang ada. Akhirnya, eee aku bener-bener nyari gitu, makanya itu adalah pertimbanganku pertama. Dan ternyata setelah dicoba di company itu selama 1 tahun, sebenarnya secara kerjaan aku suka-suka aja gitu ya, karena, kerjaannya tuh di belakang layar banget teman-teman, dari pagi sampai malam, bener-bener cuma di depan laptop, megangin kertas, nggak usah ngomong sama orang, ngomong sama orang secukupnya aja, cuman kayak, "Ci, ini gimana ya? Ini mau dikerjain apa ya?" Gitu. Sisanya kayak ya udah aja gitu, diem aja di depan komputer dari pagi sampai malam. Karena sejujurnya saya tidak terlalu suka berkomunikasi dengan orang kalau saya nggak deket, teman-teman, gitu ya. Eee, Sebenarnya secara kerjaan itu oke, gitu ya, tapi kok kayaknya, eee, aku ngelihat teman-teman yang di sana gitu ya, aku ngelihat kayaknya kayaknya kalau misalnya aku
ukur-ukur, kayak kalau kerja 3 tahun kayak gitu doang tuh nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi kalau udah punya keluarga, kayaknya pengennya punya option. Sedangkan aku lihat teman-temanku yang di sana yang udah bekerja 4 tahun, 5 tahun, yang udah mulai berkeluarga, yang udah punya anak. Apalagi teman-teman tahu lah ya orang-orang accounting, orang-orang tax itu jam kerjanya kadang suka-sukanya aja gitu. Aku lagi magang pun waktu itu bisa pulang kantor tuh setiap hari rata-rata pasti jam 8. Untung rumahnya dekat gitu ya dan masih single kan. Kayak, pulang jam 8, pernah kalau lagi lembur, ya pernah pulang setengah 12 juga dari kantor gitu ya, setengah 12 malam, kayak mikir nih, "Ay magang gini amat," gitu ya. Tapi sebenarnya secara pekerjaan sih aku nggak terlalu ada masalah gitu, aku bukan orang yang kalau disuruh kerja, lembur tuh aku protes, nggak juga gitu. Aku bekerja ya bekerja aja, tapi kayak kalau mikir ke depannya, waduh kalau kayak gini terus, susah juga gitu ya. Aku juga ngeliat lama-lama karena aku cukup lama di sana selama hampir 1 tahun, lama-lama aku cukup deket dong sama mereka gitu. Aku tahu kayak, oh income-nya dia berapa. Aku ngeliat cara kerjanya dia kayak, gila datang pagi banget, bisa datang jam 6 gitu. Kok tapi, eee, hasilnya kayaknya nggak sepadan menurut aku gitu ya. Apalagi aku juga lihat bos aku sendiri, bos direct aku gitu, dia setiap hari teman-teman datangnya jam 6 pagi. Aku bilang, "Gila ini si Bapak," sampai kadang-kadang saya nggak enak ya, saya datangnya udah lebih siang, saya masuknya tetap on time sih 7:30 gitu, tapi tiap mau pulang sih jadi nggak berani pulang teman-teman, kayak jam 5 mau pulang nih, dia masih di depan komputer kayak nggak ada pergerakan gitu loh. Jadi kan nggak enak, aku bilang, "Gila ya kalau entar kerja terus pangkat naik, kerjanya harus kayak dia sih, ya bisa sih, tapi kok kayaknya tidak ada kehidupan," gitu ya menurut aku. Nah, dan sebenarnya saat ini aku tuh udah diajak sama Ko Juan sebelum pergi ke China gitu ya, dari masih magang di Siloam, itu kan dia join waktu itu di, November 2015. Jadi waktu itu dia udah ngajakin aku tuh dari awal tahun 2016 segala macam, eee, tapi aku masih nggak mau gitu ya teman-teman. Eee, tapi karena setelah udah nyobain 1 tahun di sana, aku mengeluarkan pekerjaan kantoran itu udah dari list-nya aku. Gitu. Jadi dulu kan optionnya cuman bantu orang tua atau kerja kantor. Kerja kantor sekarang udah keluar nih gitu, kayaknya enggak deh, gitu. Udah gitu aku juga lihat teman-temanku yang, dari magang udah di KAP-KAP gitu, kayaknya kerjanya lebih menyeramkan lagi gitu ya. Akhirnya, option-nya berarti sisa 2 dong, tawaran Prudential dari kokoh, sama bantu orang tua gitu. Tapi dulu saya itu idealis teman-teman, idealis banget ya, kayak maksudnya saya marah-marah sama kojuan gitu, emang adik ini agak durhaka ya, sedikit-sedikit ya. Karena saya ngerasa dulu saya cuma ngelihat kayak, "Apa sih, kenapa sih ngajakin harus ke sini?" Gitu, aku bilang, "Kenapa kalau cari duit harus di Prudential? Bantu papa mama juga ada duitnya kok," aku bilang. "Toh kita juga selama ini gede, bisa kuliah, bisa pergi ke China, semua juga uangnya dari sana. Kalau pabrik tidak menghasilkan, mana bisa sih kita hidup ada dalam kondisi sekarang." Kayak gitu menurut aku. Tapi setuju ya teman-teman ya, mungkin ada juga, teman-teman di sini yang mirip-mirip saya gitu ya. Sebenarnya kita juga pengen sih punya duit banyak, tapi kayak kita juga udah mikirin sebenarnya kita suka nggak sih sama yang dikerjain gitu, mikirin passion-nya gitu ya. Karena waktu dulu aku belum bisa lihat value-nya gitu, tapi ternyata setelah di sini, dulu kan aku ngomong tuh kayak, "Aduh kok jangan ajak-ajak gue ke sini," gitu ya, "ngapain sih lu ngomongin duit-duit mulu?" Soalnya waktu itu saya belum butuh uang teman-teman, hidup saya masih nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi justru setelah di sini, karena menurut saya dulu gini, banyak hal yang lebih penting dari uang gitu. Kenapa kalau kerja yang dipikirin cuma duitnya doang gitu, kenapa nggak mikirin yang lainnya. Tapi setelah di sini saya belajar dari kakek leader saya gitu, dari Ko Gege, dia bilang justru dia bilang, "Karena lebih banyak hal yang lebih penting dari uang," dia bilang, "lu tuh harus punya banyak duit," dia ngomong kayak gitu. Dia bilang, "Supaya kalau ada apa-apa ya lu korbanin uangnya aja gitu, karena lu punya uang." Halo, tes Dianya tes. yang nge-lag. Temen Halo? tadi saya keputus nggak ya? Iya, sempat Halo? keputus, Vera. Oke, sorry saya nggak tahu kenapa dari semalam tiba-tiba laptop saya kadang suka kayak keselip sendiri gitu loh. Sorry ya. Gak apa-apa, lanjut lagi. Oke, tadi sampai mana? Oh, jadi waktu itu Ko Gege ngomong, dia bilang kayak, "Ya justru," dia bilang, "karena lu tahu ada hal yang lebih penting dari uang."
itu jauh lebih banyak gitu ya. Maksudnya dia bilang, makanya lu harus punya banyak uang, dia bilang. Jadi kalau ada apa-apa lu korbanin uang lu, bukan perasaan lu, bukan keluarga lu, bukan keinginan lu, dia ngomong kayak gitu. Asik ya omongannya dia tuh suka menancap di Bali dalam ikut Sur, hati akhir tahun Sur. teman-teman. Akhir tahun Bali Kenapa? Sur. Hah? Ini bocor atau apa? Gua Jason Evan udah Ada fix yang itu bocor mah. sebentar, sorry ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. 100%. Kan kemarin main banceng, main Oke, udah ya teman-teman ya. Oke, balik lagi. Nah, karena dulu aku belum mikir seperti itu gitu ya. Dari dulu itu aku karena udah hidupnya nyaman teman-teman ya. Keluarga aku bukan keluarga yang makmur, tajir melintir gitu ya, bukan teman-teman, tapi biasa aja gitu. Maksudnya keluarga aku keluarga yang berkecukupan, cukup nyaman, tidak susah lah ya, tapi dulu juga sebenarnya susah. Dulu papa itu ngerintis usaha gitu ya, tapi pas papa merintis, aku itu masih terlalu kecil untuk tahu. Kayak usiaku masih masih kecil lah gitu, masih di bawah 5 tahun gitu. Jadi kayaknya belum ngerti susahnya cari duit tuh gimana gitu ya, perjuangannya papa tuh gimana. Beda sama koko-koko yang emang ngelihat perjuangannya papa gitu. Kayak pas aku kecil kan mereka udah 5 tahun, 7 tahun di atas aku, jadi mereka mengerti gitu, papa tuh sama mama gimana memulainya. Sedangkan ketika aku sudah mulai mengerti, saat aku sudah mulai besar, hidup keluarga sudah cukup nyaman gitu. Maksudnya udah oke lah, tidak berkekurangan. Dan karena aku anak perempuan satu-satunya, eee, aku bukan yang terlalu dimanja juga, tapi dari papa mama jadinya nggak ada yang tuntutan kayak, "Lu tuh harus gini, harus bisa cari duit banget, harus begini begini begini," begitu tuh nggak ada teman-teman ya. Jadi itu salah satu alasan juga kayak pas diajak sama kokoh tuh kayak, "Ah nggak usah lah, ngapain gini gini gini." Tapi sebenarnya juga teman-teman, salah satu alasan aku nolak itu karena aku takut banget disuruh yang namanya jualan. Takut banget, aku tuh ngerasa, aduh kok gue tuh orangnya introvert banget gitu. Mungkin Juan juga ingat ya dulu kata-kata pertama saya setelah saya nolak-nolak ujungnya kayak, "Lu jangan suruh-suruh gue jualan," gitu. Kayak emang nih anak ya gitu. Karena saya ngerasa saya nggak bisa jualan gitu. Aku orangnya cukup bawel, tapi cuman kayak kalau ke orang yang aku udah deket dan aku udah nyaman gitu ya. Kayaknya kalau mikir harus ngomong sama orang, harus menawarkan sesuatu, aku tidak pernah membayangkan itu gitu. Jadi kayaknya aduh enggak deh gitu. Itu adalah salah satu pertimbangan pertama aku teman-teman gitu ya. Yang kedua, yang aku cari dari kerjaan itu juga adalah lingkungannya gitu. Karena aku percaya dengan siapa kita kumpul tiap hari itu akan ngebentuk kita gitu loh. Karena kan kita kerja itu waktunya hampir setengah dari hari kita nggak sih? Kayak dari bangun, keluar rumah, kerja, malam pulang gitu ya. Berarti setengah harinya kita tuh ada di luar loh. Kalau misalnya, lingkungan kita tidak baik, ya mau jadi apa gitu. Karena itu aku sudah merasakan, ketika aku magang gitu. Aku nggak bilang mereka orang-orangnya jahat, enggak, mereka semua baik. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu tuh aku nggak bisa terima gitu kayak, "Kok lu ngatain bos lu sih? Kok lu kayak gini sih? Kok lu ngomongin bos lu sih?" Gitu. Dulu aku ngeliat itu kayak, "Ih, kok gitu?" Lama-lama karena kelamaan di sana, lama-lama saya mulai ketawa teman-teman. Itu ketika mereka mulai ngatain bos-bos kita, saya mulai ikutan merasa bahwa itu tuh lucu gitu. Setelah berapa bulan kemudian lagi, saya mulai ikutan, nyeletuk gitu. Terus di situ aku udah mulai sadar, "Ih, kok gua kayak gini ya? Kayaknya ini nggak bagus deh." Belum ada 1 tahun, kok kayaknya terbentuk sesuatu yang menurutku kurang baik. Gitu. Sedangkan, waktu itu karena Juan udah join Prudential duluan gitu ya, dia sering dong ajak-ajak aku, karena kan waktu itu aku juga setengah-setengah nganggur ya, kalau lagi magang kan ya hari biasa, weekend tuh dia suka ngajak kayak, "Eh ikut ke kantor dong, ikut training gini 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 gini." Terus, setelah saya beres magang pun, itu masih ada sisa 2 bulan sampai saya pergi ke China. Jadi saya sering banget ketemu sama, teman-teman Marvelous. Jadi Marvelous itu nama timnya kita di MRT lah ya. Gitu, sama Ko Gege, Leo Darwin, gitu-gitu. Mereka suka tiba-tiba tuh kayak siang-siang ngajak nongkrong gitu, ngajak makan, ngajak nonton gitu ya. Kok aku bilang, "Nih enak amat ya, kok mereka bisa apa, eee, bisa kayak begini gitu siang-siang, di saat orang lain tuh lagi ngantor." Tapi income-nya gede juga teman-teman aku lihat ya, terus aku lihat kok kayak mereka orangnya baik-baik. Emang sih kadang-kadang saya lihat mereka kayaknya, oh bisa kerjanya pulangnya sampai tengah malam juga ya, tapi buat aku itu bukan suatu yang masalah gitu, karena aku dari dasarnya juga nggak terlalu pusing kalau misalnya disuruh kerja tuh sampai malam. Jadi aku ngerasa kayak, ah ya udahlah, emang namanya juga kerja kadang-kadang ada overtime gitu, apalagi kalau lu lagi bangun awal-awal gitu. Kerja kantoran aja bisa lembur yang buat orang, masa buat diri sendiri enggak. Udah gitu kita juga
bisa milih kan, maksudnya bisa ada option lah, kapan sih sebenarnya kita mau lembur, kapan kita perlu ketemu orang tuh sampai malam atau apa gitu. Dan aku melihat, eee, di sini aku mengamati gitu kayak, oh orang-orang yang bakal ngajarin aku tuh siapa sebenarnya, mereka ini tuh siapa gitu. Karena kan aku sering nonton sama mereka, makan gitu-gitu ya, mereka baik banget gitu sama aku kayak, Vera gimana? Udah mau pergi ya? Apa? Bla bla bla." Tapi mereka sangat welcome gitu, nggak pernah ngajak-ngajakin ke sana juga atau apa ya, biasa aja. Udah gitu aku juga cukup seneng, berteman dengan orang-orang yang lebih tua, jadi aku merasa kayak, oh kalau sama mereka itu aku bisa belajar dan tanya-tanya gitu ya, karena pengalaman mereka lebih banyak. Dan itu udah cukup membuat aku kayak cukup tertarik sebenarnya tanpa sadar aku sudah cukup kayak, "Oh orang ini baik-baik juga ya," gitu. Kayak kalau diajarin mereka asik juga ya, hidup kayak mereka kayaknya asik juga ya gitu. Dan pertimbangan ketiga aku itu adalah day to day work-nya gitu dalam pilih kerjaan. Kayak yang tadi aku bilang, aku di kantor itu sebenarnya nggak ada masalah secara job desk-nya gitu ya, karena aku suka ada di belakang layar gitu. Aku udah mikir dari dulu kayak, "Ah, udahlah cari kerjaan yang gak usah ketemu banyak orang," gitu, yang maksudnya banyak orang yang aku tidak kenal gitu. Kayak kalau bantu papa kan, ya itu orang tua sendiri, karyawan di pabrik ya ya udah aja gitu, entar juga lama-lama kenal gitu. Kayak mendingan aku kerja di depan komputer aja, kalau ketemu sama orang pun aku maunya ketemu yang aku, udah kenal aja gitu. Makanya pas diajak ke sana juga, diajak ke sini juga, diajak ke Prudential, selain karena belum paham ya tadi, memang karena aku pikir udah mesti jualan yang aku sangat tidak suka, terus aku perlu ketemu banyak orang gitu, kayak aku ngebayangin aku setiap hari ketemu orang ya kepala aku tuh sampai sakit gitu, kayaknya aduh capek banget, kayak tiap hari harus ketemu banyak orang, harus ngomong tuh kayaknya emang nggak pegel ya, gitu ya aku pikir gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang ngelihat kayak, ini buktinya sekarang bawel amat gitu ya, maksudnya, bisa ngomong, ini semua hasil proses teman-teman, maksudnya 4 tahun yang lalu saya tidak seperti ini. Itu yang mungkin di sini ada tim aku juga ada, Jen gitu, dia yang udah temenan aku sama aku dari zaman kuliah, dia juga tahu aku tuh seperti apa gitu loh. Dan dulu pas lagi di sekolah pun gitu dari zaman SMP ada kelas public speaking, di situ tuh aku kayak malu banget, diem banget, kayak aku bilang, "Gila ini nilai pelajaran yang aku udah pasti jelek banget," gitu ya. Nah, tapi teman-teman dari ketiga pertimbangan ini, pas aku habis itu kan aku pergi ya, maksudnya Juan ngajakin segala macam, terus aku pergi ke Beijing, selama di sana hampir setengah tahun, teman mulai nanya, "Entar lu pulang mau ngapain?" Gitu. Tadi kan terakhir aku bilang pilihannya tinggal Pru atau orang tua gitu ya. Tanpa sadar teman-teman, aku jawab gitu kayak, "Oh ntar kayak pulang mau jalanin Prudential." Habis jawab bingung, gue tadi habis jawab apa ya? Kenapa kenapa bisa ngejawab kayak gitu, gitu. Nggak bilang, mungkin mungkin juga aku juga nggak tahu ya penyebabnya dari mana, mungkin karena selama di sana, aku banyak berpikir sendirian gitu kan ya, nggak ada temen, maksudnya teman-teman yang lama tuh nggak ada semua, banyak teman baru, aku mulai pikirannya mulai terbuka, banyak ngeliat teman dari negara lain, jadi aku nimbang-nimbang sendiri gitu, kalau misalnya bantu orang tua plus minusnya apa, di Prudential plus minusnya apa, gitu. Tapi kan tadi aku ada pertimbangan yang ketiga ya, gimana dengan yang maunya kerja di belakang layar gitu. Eee, kayak yang tadi aku mungkin udah sempat mention juga ya, aku bilang aku yakin kebanyakan orang tuh sama gitu, nyari yang duitnya banyak, kerjaan yang duitnya banyak, waktunya bagus, terus fleksibel, ujung-ujungnya supaya kita bisa ngelakuin apa yang kita mau gitu ya. Tapi karena ini nih pertimbangan yang di nomor pertama itu lebih penting menurut aku daripada yang ketiga, jadinya aku pikir ya udahlah kalau di sini ininya lebih dapat sama nomor 2 lebih dapat, kayaknya ini tidak lagi terlalu jadi masalah gitu. Aku bilang mungkin ini hal yang masih bisa dipelajari. Udah gitu, ketika awal di sini Juan juga ngomong, dia bilang dia tuh ajak aku di sini bukan buat jualan, dia bilang, "Emang perlu bisa jualan tapi bukan itu, intinya," dia ngomong kayak gitu. Dia bilang, "Kebayang nggak sih," dia bilang, "lu nanti akan punya tim yang isinya orang-orang terdekat lu," dia bilang, "orang-orang yang lu sukai, orang-orang yang lu senangi." Dia bilang, jadi aku tuh mulai mikir ya, dari dulu tuh aku deket banget teman-teman sama Juan, jadi kayak dia ngomong apa sebenarnya gampang masuk gitu ya, kayaknya jadi kayak, oh iya gitu ya. Terus aku mulai melihat perubahan hidup dari dia. Itu akhirnya, eee, ya udah gitu, dengan sesimpel itu aku memutuskan kayak, ya udah deh entar pulang join aja di Pru gitu, bener-bener kayak bodo-bodo ikut dan aku serahin diri aku dari awal untuk belajar. Karena menurut aku ini bidang yang aku bener-bener nggak ngerti sama sekali, sedikit pun aku nggak tahu apa-apa. Jadi ya udahlah ajarin aja dari awal tuh mesti kayak gimana gitu. Jadi aku udah mulai persiapin dari, saat aku di
patching itu gimana, karena aku tahu teman-teman ya, keluargaku tuh mamaku cukup disiplin dalam mengajarkan anak. Jadi aku udah lihat koko ketika pulang dari China semua income hilang gitu ya. Semua uang jajan ditarik. Kalau lu nggak mau kerja, ya lu makan di rumah. Kalau lu mau jajan di luar, lu cari duit sendiri gitu. Jadi aku udah tahu dong, aduh ini pulang kagak ada duit gimana ya. Sedangkan aku tahu masuk sini awalnya juga kagak ada duitnya gitu. Maksudnya bukan yang kayak oh di bulan pertama tuh lu dapat gaji atau apa gitu. Akhirnya ya aku mulai ngirit-ngirit gitu ya. Nah, akhirnya aku pulang 2017 akhir Juni, di 12 Juli aku AAJI gitu ya teman-teman. Jadi ini perjalanan awal aku, ini perkenalannya aja cukup lama ya, maaf ya teman-teman ya. Jadi ini aku mulai AAJI itu 12 Juli di tahun 2017. Hari berjalan ya gitu aja lah ya, maksudnya aku mulai belajar, mulai ketemu orang gitu ya. Struggle ya struggle teman-teman, karena aku nggak punya pengalaman pekerjaan apapun sama sekali gitu ya. Duit juga cukup-cukup, dulu terakhir pulang dari China cuma berhasil ngantongin tuh 8 sampai 10 juta buat cadangan, dan aku 3 bulan pertama itu tidak ada closing. Jadi dari Juli sampai September itu tidak ada closing, jadi baru mulai ada closing kalau nggak salah di akhir September, baru closing perdana. Jadi selama 3 bulan awal semua tabunganku tuh sehabis-habisnya gitu. Kadang-kadang sampai papa mungkin agak kasihan yang lihat anak ceweknya ini kagak punya duit, akhirnya dikasih gitu, "Masih ada duit nggak? Masih ada duit nggak?" Gitu. Tapi kan aku juga ngirit-ngirit ya, kadang bawa makanan dari rumah, segala macem gitu. Lalu singkat cerita di 2017 akhir aku promosi jadi AAD gitu ya. Dan sebenarnya setelah promosi itu aku baru struggling gitu, baru bingung. Kan maksudnya waktu itu join dipikir Koko bilang kayak promosi ya tahun ini harus promosi. Jadi udah kerjain apa aja yang bisa dikerjain supaya bisa promosi gitu. Tapi habis promosi di 2018 awal bingung gitu kayak kok sekarang harus ngapain? Aku bilang kayak maksudnya aku merasa aku kehilangan arah gitu kayak ini sekarang mesti ngapain ya? Nggak punya tim karena promosi pas-pasan waktu itu. Timnya tim seadanya aja gitu ya. Terus mau mulai dari mana? Terus abis ini mesti ngapain gitu? Siapa yang mau direkrut? Kalau udah direkrut ini orang mesti diapain? Segala macem ya. Teman-teman deket juga nggak terlalu banyak gitu ya. Banyak kan yang nggak terlalu dekat dan aku nggak terlalu nyaman kalau ketemu sama orang-orang yang aku tidak terlalu dekat gitu. Tapi akhirnya ya udah aku lakuin aja gitu. Dan ini aku mau sharing apa yang pelajaran berharga yang buat aku ya teman-teman ya. Ini yang aku pelajari selama aku ada hampir 4 tahun di sini gitu. Pelajaran pertama itu ya kok suaranya echo ya? Enggak ada. Oke, jadi di pelajaran pertama yang aku dapat itu ya enjoy the ride gitu. Benar-benar enjoy the process karena membangun itu butuh proses dan tidak nyaman gitu ya. Kiko tanya, pernah nggak dimarahin nasabah? Ya pernah lah ya. Nangis nggak? Ya pernah nangis lah gitu. Kayak maksudnya ya udah tapi terima aja gitu. Di awal pun sebenarnya kita tidak didukung orang tua gitu ya. Mungkin Juan orangnya lebih strong menurut aku gitu ya, lebih agak cuek bebek. Aku tuh mungkin karena anak cewek jadi orang tua juga lebih kayak mereka sebenarnya agak ngebebasin tapi mereka juga nggak setuju. Ngapain sih lu harus ada di sini, lihat lu susah-susah kayak begini nggak punya duit. Mana katanya bisa menghasilkan bla bla bla. Tapi kok lu sekarang kayak belum ada apa-apanya gitu. Aduh teman-teman nangis juga lu digituin gitu ya. Kayaknya nggak didukung orang tua gitu. Tapi saya ngerasa kayak ya udahlah lewatin aja gitu ya. Kayaknya asal dulu aku ngelawan banget kayak aduh papa mama tuh begini 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 gitu ya. Tapi semakin saya kesini saya tahu kayak oh cara nanggepinnya gak boleh kayak gitu ya. Makin dilawan makin dimarahin, malah dibilangnya kayak, lu semenjak di Prudential jadi ini ya, jadi ngelawan orang tua ya. Aku bilang, waduh mateng juga kalau diginiin. Akhirnya kayak, oh ya janganlah gitu. Maksudnya akhirnya aku berusaha merespon dengan lebih baik gitu. Akhirnya mereka juga jadi lebih baik juga. Udah gitu di sini yang aku pelajarin juga kayak ya pernah nggak sih kita awal-awal salah presentasi? Menurut aku pasti pernah lah ya teman-teman gitu. Kayak agent baru mana sih yang presentasinya langsung lancar gitu. Tapi menurut aku itu juga nggak apa-apa gitu. Kita bisa membenarkan itu kok nanti. Bisa, kok sorry kemarin gue salah jelasin, gue boleh jelasin ulang nggak? Bla bla bla. Pernah salah rekrut nggak? Pernah gitu di tahun 2018 itu tahun-tahunnya aku cukup banyak merekrut orang tapi tidak ada yang jadi, orangnya hilang semua karena menurutku ya itu salah aja gitu. Gitu.
maksudnya menurutku itu proses-proses yang aku alami gitu, yang tanpa aku sadar, itu membuat aku jadi orang yang lebih baik, jadi lebih kuat gitu ya. Dulu pernah juga kayak maksudnya aku kalau ingat-ingat ya dulu perjuangan pas zaman agent awal-awal jadi AD tuh ada aja gitu ya, di-blok sama temennya papa yang dari dulu kita deket gitu. Pernah ke Bandung prospek berdua sama temen cewek, juga dimarahin gitu, udah dilarang-larang pergi sama papa mama, tetap ngotot pergi gitu ya, pulang-pulang juga nggak closing lagi, udah dimarahin nggak closing lagi ya. Pernah, kayak pernah ke Surabaya sendiri, pernah ke Semarang sendiri, ngumpet-ngumpet, alasannya udah nggak jelas kayak apa teman-teman ya. Maksudnya aku tidak meng-encourage kalian untuk mengikuti jejak ini, jangan gitu. Ini aku cuma cerita apa yang aku lakukan waktu itu karena, ada satu titik di mana waktu itu aku cukup stuck gitu, kayak, "Aduh ini mau cari orang dari mana lagi?" Gitu. Adanya di sana, ya udahlah pergiin aja gitu, nggak tahu juga pulang tuh closing apa enggak. Ya pas pergi keluar kota ada yang closing ada yang enggak sih, tapi hasilnya pun tidak sesuai ekspektasi gitu. Cuman di situ aku belajar juga, ya udahlah gitu. Dan aku ngerasa kayak, oh ya udah memang membangun itu butuh proses dan tidak nyaman. Tapi sekarang begitu lihat ke belakang ngerasa itu semua lucu. Iya ya dulu kayak gini ya, dulu kayak gitu nangis ya, sekarang kayaknya udah biasa aja gitu ya. Dan di sini juga aku belajar gitu bahwa di bisnis ini itu adalah infinite games gitu ya. Mungkin ini aku juga belajar dari kakek leaderku gitu ya. Ko Gege pernah bilang, dia bilang eh, kalau teman-teman tahu Simon Sinek, dia ada keluarin buku yang judulnya namanya The Infinite Games. Dia bilang eh di dunia ini tuh ada dua gitu, ada yang finite dan ada yang infinite. Dia bilang finite itu contohnya seperti permainan basket, permainan olahraga lah, dia bilang. Semua udah diatur, skornya harus segini lu menang, kayak gini lu menang, kalau kayak gini lu kalah, waktunya kayak gini, bla 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 bla. Tapi ada hal-hal yang eee, nggak bisa diukur seperti itu, dia bilang. Maksudnya pertumbuhan company, pernikahan, mendidik anak itu tuh eee, infinite games gitu loh, nggak akan ada habisnya. Siapa sih yang bisa decide batasnya itu tuh seperti apa gitu. Jadi, eee, apa namanya, dulu karena aku mandangnya kayak, "Aduh kok tahun ini nggak berjalan dengan baik ya, tahun ini kok kayaknya nggak sesuai ekspektasi ya, aduh kok nggak berhasil ya." Dulu aku mandangnya pendek gitu, kayak ketika aku gagal di tahun itu aku merasa kayak, "Aduh gimana nih?" Gitu. Maksudnya, kayaknya tidak akan baik gitu ke depannya. Tapi ketika aku mengerti bahwa, oh, bisnis ini adalah bisnis yang panjang, memandangnya jauh ke depan, aku mulai merasa kayak, oh, memang sih teman-teman ya tetap di tiap tahunnya gitu, kita harus tetap ada kayak targetnya juga kayak, oh ini perlu ada hal yang finite di dalam infinite games ini. Tapi jangan sampai, pandangan kita tuh mentoknya cuma dari kayak tahun ke tahun doang gitu, tahun ini gimana, tapi lebih kayak kepanjangnya itu seperti apa gitu. Karena menurutku dengan Eee, melihat seperti itu membuatku bisa melihat jauh lebih besar, jauh lebih panjang dan ketika ada halangan atau apapun, aku jadi tidak sepusing itu, gitu. Dan juga jangan lupa buat bersenang-senang teman-teman ya, karena ketika kita bisa menemukan sedikit aja kesenangan di tengah kesusahannya kita, yang susah itu jadi nggak terasa susah-susah banget kok sebenarnya gitu ya. Look at the bright side aja gitu. Kemarin berapa minggu lalu juga ada ngobrol-ngobrol sama, Juan gitu ya, aku kan sering pergi sama dia juga, gitu. Kita suka ngomong kayak, "Iya ya kok ya, menurutku kita ada, ini, marvelous gitu ya, ini tim kita, maksudnya ada Ko Gege segala macem, Leo Darwin, mungkin di sini juga banyak yang kenal ya. Kita, ini waktu itu awal tahun 2020 sebelum ada acara MRT, kita udah datang duluan untuk kita bersenang-senang dulu gitu sebelum acaranya tuh mulai. Kita pergi bareng ke beach club dan kawan-kawan, terus yang foto di kanan ini foto minggu lalu kita pergi ke Sentul, kita ajak tim ke Sentul, kasih kontes. Sebenarnya di tengah-tengah ini kita ada kesusahan nggak teman-teman? Ada lah ya pasti kayak mungkin ada case yang belum issued, case yang pending, case yang medical, nasabah yang rese, agent yang gimana. Cuman ya udah ketika kita bisa menemukan kesenangan sedikit di tengah itu, aku jadi merasa kayak, ya udahlah emang emang ada susah ada enggaknya gitu, lihat yang baiknya aja gitu. Dan fun thing about this business gitu yang setelah aku jalani, aku merasa aku di sini punya teman yang lebih dekat dari keluarga gitu. Ini di kiri itu kita semua adalah tim anak-anak yang tinggal di daerah Tangerang lah ya gitu.
kita bisa hampir setiap hari ngumpul, hampir setiap hari eh, ngobrol gitu ya, setiap minggu juga ngumpul rame-rame, makan, masak-masak gitu. Kayaknya aku ngerasa, ih aku mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kesusahan yang aku alami gitu loh. Mereka orang-orang yang selalu support, yang gimana kalau ada kesusahan ya sama-sama hadapin gitu. Lu ada masalah apa? Apa yang bisa kita bantu? Gitu. Begitupun dengan ketika aku punya masalah, kok ini gimana ya? Ci ini gimana ya? Ini mesti gimana ya gitu. Bisa cari jalan keluarnya masing-masing gitu. Bahkan sama mereka ini kadang-kadang kita bisa kayak gua ke rumah lu ya gitu. Kadang orangnya nggak ada pun kita bisa ada di rumah dia teman-teman gitu ya. Maksudnya aku ngerasa kalau nggak ada hal seperti ini, maksudnya di mana lagi sih aku bisa dapat orang-orang tempat yang seperti ini gitu loh. Di kanan ini juga kalau foto yang kanan ini kita beda tim semua gitu ya, yang dari Surabaya, ini dari Surabaya, ini yang dari Jakarta, tapi kita juga beda tim gitu. Tapi sini aku dapat teman-teman yang kalau ini mungkin lebih seumur gitu ya. Eee, aku dapat teman diskusi baru, dapat ya menurutku ini hal-hal yang aku nggak yakin sih kalau aku nggak ada di sini, aku bisa dapetin ini semua gitu. Dan ini yang membuat aku menjalankan proses yang susah-susah itu, yang kurang enaknya itu jadi lebih enak gitu. Nah yang kedua, ini waktu aku sampai jam berapa ya BTW? Maaf takut kelamaan gitu. Masih ada waktu. Oke. Sampai Nah 11. terus yang kedua juga teman-teman ya, aku ngerasa di sini tuh lucu gitu. Yang aku bilang aku udah pergi ke Semarang, aku nggak pernah nyangka gitu aku bakal diketemuin sama keluarganya temanku. Karena aku di sana nginep sendirian, dia suka ajak, "Fer, ayo yuk pergi ke Salatiga yuk. Ponakanku ada yang bikin acara sekolah gitu." Terus aku malam-malam teman-teman datang ke sekolah di pedalaman di Salatiga, lihat sekolah itu ngadain pertunjukan gitu ya. Lihat itu sekolah yang di kanan ini itu nasabahku gitu. Ini pun nasabah yang aku kenalnya direferensiin sama temanku gitu. Tapi aku jadi lebih deket sama mereka malahan kayak ketika anaknya ulang tahun mereka bisa kayak, "Vera nanti malam kamu kemana? Kamu datang ke sini ya?" Aku bilang, "Oh mau ngapain Bu? Udah kamu datang aja kita mau makan bareng," gitu. Terus kayak pas aku datang kayak semuanya isinya cuma keluarga mereka doang gitu. Aku satu-satunya outsider yang kayak sampai kadang bingung kayak ini kenapa aku ada di tengah-tengah keluarga ini gitu. Ketika aku ulang tahun pun mereka juga memberikan hadiah gitu. Aku kayak nggak nyangka gitu kayak ya ampun hidup di sini tuh bisa jadi sebegitu dinamis dan semenarik itu gitu loh. Dapat pengalaman-pengalaman yang baru gitu. Nah, dan lesson learned yang kedua gitu ya, di sini aku belajar untuk jadi manusia gitu ya. Kayak tanya, "Emang sekarang bukan manusia?" gitu. Eee, dulu itu teman-teman aku ingat banget gitu ya, eee, karena aku mungkin masih bingung gitu ya, kayak gimana sih cara ngajak ketemu orang, cara mau presentasi, mau ini tuh gimana. Akhirnya terus karena di kepala mikirnya cuman kayak, gimana ya nawarin orang apa gini-gini segala macem, akhirnya aku nyari mereka ketika aku ada urusannya doang gitu. Kayak, kalau nggak ada, ini kayak nggak bisa closing nih, nggak usah dulu deh gitu. Nih orang udah punya asuransi, nggak usah dulu deh gitu. Dulu mikirnya kayak gitu teman-teman, sampai terus kalau ketemu juga jadi mikirnya, mmm, mesti gimana sih sebenarnya supaya, ini orang tuh bisa closing gitu, atau enggak ini orang tuh mesti rekrut gitu. Sampai kadang-kadang aku pernah ada di titik aku tuh lupa bahwa mereka tuh ya sebenarnya temanku gitu. Sampai waktu itu ada satu orang yang ngingetin aku, dia bilang kayaknya, "Lu jangan lupa gitu, maksudnya kita kerja di sini, teman lu tuh tetap teman lu." Dia bilang, "Lu orang itu bisa memberikan atau tidak bisa memberikan omset atau apapun ke lu, ya mereka adalah teman lu," gitu. Maksudnya ya lu jadi orang aja gitu loh, jangan jadi kayak, mesin, jangan jadi kayak robot gitu ya. Dan sini aku belajar untuk kayak, ya jangan lupa untuk istirahat teman-teman, karena kita tuh bukan robot. Waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ada satu titik di mana karena, kita kan bisa dibilang kayak tidak ada jam kerjanya ya, aku bisa ketemu orang di weekend sampai malam, kayaknya sehari-hari tuh sampai nggak pernah ada istirahat. Tapi hasilnya juga tidak terlalu baik gitu, sampai aku pernah nangis datang ke Koko gitu, kayak, "Kok kenapa gini banget sih?" Aku bilang, "Capek banget loh kerja kayak gini. Gue bisa tahan 1-2 tahun kayak gini, tapi kalau seterusnya kayak gini aku nggak tahan," aku bilang. "Masa kayak kerja kayak nggak ada liburnya begini sih, gini-gini." Situ aku mulai belajar kayak, ya lu take time dong buat istirahat. Tentuin waktu istirahat lu sendiri gitu. Maksudnya, eee, kita kan ada di sini karena nanti mau menikmati gitu ya dari hasil yang kita kerjakan. Masa, eee, masa jangan sampai kita malah jadi nggak bisa nikmatin itu, gitu. Jadi aku belajar untuk ya udah kerja secukupnya,
tapi sebaik-baiknya gitu. Ketika lagi bekerja ya kerjakan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kita tuh lupa beristirahat, lupa jadi manusia yang punya hati, segala macam ya. Aku yakin mungkin sini nggak ada yang seperti aku, hanya aku orang yang seperti itu gitu ya. Dan aku juga percaya gitu bahwa kenapa sih gitu, maksudnya agak ya udah santai aja gitu ya. Bukan santai dalam artian nggak kerja, tapi eh, kita perlu tahu batas gitu sampai mana gitu. Karena menurutku juga setelah beberapa tahun ini aku belajar bahwa kita nggak selalu nuai apa yang kita tanam kok, dan sebaliknya gitu. Teman-teman pernah nggak sih dapat klien atau agent yang udah pernah diprospek orang, udah pernah di-approach orang, datangnya ke kita, gue mau buka polis sama lu, tiba-tiba gitu kayak. Terus nyata saya diajak ngomong, oh gue udah kemarin udah sempat nanya-nanya dia sih, gue pernah kayak gini sih, gue juga pernah diajakin nama ini sih, bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya mereka datang ke kita. Dan pasti pernah juga sebaliknya, kita yang prospekin, kita yang datengin, kita yang jelasin, closingnya sama orang lain. Kita yang ajakin jadi agentnya sama orang lain. Tapi menurutku ya udah gitu loh. Maksudnya karena kita nggak selalu menuai di tempat kita menanam, dan kita nggak selalu eh, nuai apa yang kita tanam gitu. Kadang-kadang kita nuai yang orang lain tanam. Kadang-kadang kita tanam orang lain yang tuai. Di sini aku merasa kayak, oh ya udah, kalau memang itu berkatnya datangnya dari Tuhan gitu ya. Tetap kerja sebaik-baiknya, tapi berkat itu bisa datang dari mana aja gitu loh. Bukan cuman dari hal-hal yang kita bisa pikirkan, tapi bisa datang dari hal-hal yang tidak kita pikirkan juga. Gitu. Oke. Yang ketiga, aku belajar banyak tentang ini sih ya, tentang kapasitas, tentang pengembangan diri gitu. Dulu aku ngerasa aduh, aku tuh bukan orang yang jago gitu. Even sampai hari ini pun aku merasa aku orang yang biasa aja gitu. Kalau bilang Vera hebat nggak? Nggak sama sekali menurut aku gitu. Karena eh, toh buat aku di sini itu kita memang bukan untuk hebat sendirian gitu loh, tapi justru karena kita ada rame-rame gitu ya, kita dengan tim kita justru jadi kuatnya karena kita bareng-bareng, bukan karena akunya hebat sendirian atau apa gitu. Dulu aku sempat teman-teman ya, minder banget gitu lihat orang-orang di sekitarku, lihat kokoku sendiri, lihat Kojos, lihat Cimelda, Kogege, ngerasa kayak gila ini orang-orang jago banget. Gue tuh kayak apaan dah di sini, masih berasanya kayak serpihan debu gitu ya. Tapi aku di sini belajar untuk kayak mengerti gitu bahwa setiap orang startnya berbeda. Mereka ada di titik sekarang karena mungkin mereka sudah melewati apa hal-hal yang mungkin aku baru mau lewati gitu. Jadi aku mengambil waktu sendiri untuk tetap bisa berkembang terus gitu ya, bisa melihat progres membaik, tapi juga bukannya melihat itu untuk jadi pembenaran kayak kalau nggak berkembang nggak apa-apa lah, kan gue mulainya kayak gini ya, nggak gitu juga ya teman-teman ya. Tapi aku belajar untuk ya melayakan diriku untuk menerima hasil juga yang lebih besar gitu. Dan aku cukup yakin gitu ya, di sini kita semua ada di sini karena kita melihat ada sesuatu di bisnis ini, dan kita pengennya di sini lama, benar gak teman-teman? Dan kita kan mulai di sini, kita paling jadi agent berapa lama sih teman-teman? 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Ketika kita berpromosi, kita semua jadi seorang leader gitu. Dan ketika kita jadi seorang leader, kehidupan sebagai seorang leader itu jauh lebih panjang waktunya dibanding ketika kita jadi agent gitu. Jadi aku merasa bahwa ya yang perlu dikembangin salah satunya adalah leadership skillnya kita, walaupun itu tidak mudah gitu. Karena aku percaya bahwa orang-orang like attracts like gitu. Kayak misalnya eh, orang bagus itu cuma akan ketarik sama orang bagus gitu. Kalau misalnya kita nggak bagus, gimana kita mau attract orang bagus? Tapi pertama kita juga harus percaya bahwa diri kita ini adalah orang yang bagus gitu. Bahwa kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang bagus, dan kita lagi diproses untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi gitu. Yang ketiga aku belajar tentang ya excellence level juga teman-teman, jangan bandingin diri kita sama orang yang di level terlalu berbeda gitu. Maksudnya jangan masa bandingin kayak level nasionalnya anak kecil sama level misalnya kayak pebasket lah ya atau apa. Saya sendiri bukan orang yang terlalu mengerti olahraga. Cuma misalnya masa kita bandingin kalau gitu gini deh, kompetisi nasionalnya anak SD sama kompetisi nasionalnya anak SMA. Kan nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Walaupun sama-sama profesional, tapi selama kita melakukan
excellent-nya kita di tingkat kita saat itu, menurutku itu juga udah hal yang baik gitu. Pelan-pelan kita akan naik dan kita lakukan excellent lagi yang di sana, lalu kita akan naik lagi seperti itu. Feel good teman-teman tentang diri kita sendiri gitu. Temuin kelebihannya kita apa. Jangan fokus sama kekurangannya. Aku dulu mudah banget fokus sama kekuranganku gitu kayak, aduh gue tuh nggak bisa kayak gini loh, gue tuh punya masalah di sini loh, kok kayak ngomong sama orang susah ya, kayaknya gue kok nggak bisa kayak orang seperti lu ya, gue nggak bisa jadi kayak orang kayak gini ya, kok kayak dia ngomong sama orang gampang banget, gue nggak bisa sih, gini 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 gini. Tapi padahal mereka semua itu juga punya kekurangan yang mungkin sebenarnya adalah kelebihannya kita gitu. Jadi temukan kelebihannya kita dan kembangin itu karena itu lebih mudah teman-teman daripada kita memperbaiki kekurangan kita gitu. Bukannya nggak perlu diperbaiki juga, tapi kembangin aja apa yang bagusnya kita tuh di mana gitu. Contohnya teman-teman, aku itu cukup suka anak kecil gitu. Jadi aku sering memakai itu untuk membangun hubungan gitu sama orang yang punya anak. Aku lebih mudah dekat dengan orang-orang yang sudah punya anak kecil gitu ya. Kayaknya ngomong sama mereka lebih gampang nyambung daripada sama bapak-bapak gitu, sama orang yang jauh lebih tua atau apa. Kayaknya tidak semulus itu, tapi untuk orang-orang yang udah punya anak, aku lebih mudah gitu untuk reach out ke sana. Dan menurutku itu adalah salah satu kelebihanku gitu. Aku tahan dengerin orang ngomong gitu ya. Jadi orang juga mungkin merasa diayomi atau apa, aku juga nggak ngerti ya. Maksudnya itu hal yang aku sendiri nggak sadar. Karena aku dulu selalu melihat kekuranganku sampai waktu itu lagi ngobrol sama Ko Juan, kita diskusi, dia bilang, "Lu sadar nggak kelebihan lu tuh apa?" "Enggak," aku bilang. "Gue taunya gue kayak gini gini gini." Sampai dia bilang kayak, "Lu tuh sebenarnya punya kelebihan tuh seperti ini," dia bilang, "kesabaran untuk mengajar lu tuh ada." Dia bilang, "Lu mau mengayomi orang segala macem apa bla bla bla." Dan ketika aku sadar itu aku pikirin, oh iya juga ya, aku mulai pakai itu untuk ya maju gitu loh. Kalau misalnya teman-teman kontaknya kuatnya di kontak teman-teman yang orang-orang yang kalian nggak kenal, ya pakailah itu gitu lah, anything yang kalian iniin gitu. Dan abis itu teman-teman, aku di sini belajar untuk percaya diri sih gitu, bahwa kenali diri kita sendiri gitu. Ini aku ada satu video tentang confidence yang aku boleh share screen ya, bentar. Sebentar. No one is born with self-confidence. Zero. Kelihatan nggak Right? teman-teman? Every single one of us, Jelas. our self-confidence was determined by how we were raised, the parents we had, the teachers we had, the bosses we've had, the jobs we've had. My sister worked for a company for 17 years, and her boss destroyed her self-confidence. She came out of that job, and she didn't realize until she got into her new job how afraid she was to make decisions because of her boss. And it took a while for her to get her confidence back. Sorry, aku coba setelin dari YouTube aja ya, biar ada subtitle-nya mungkin lebih enak untuk dibaca. Sebentar. Zero. Right? Every single one of us, our self-confidence was determined by how we were raised, the parents we had, the teachers we had, Kedengeran the teman-teman? bosses we've had, the jobs we've had. Jelas. My sister worked for a company for 17 years, and her boss destroyed her self-confidence. She came out of that job, and she didn't realize until she got into her new job how afraid she was to make decisions because of her boss. And it took a while for her to get her confidence back. And so if somebody's insecure, we have to over and over and over again prove to them, because we don't know where they came from. We don't know what kind of trouble they got in before for being honest, right? Or how they were raised. We don't know. And so we have to have total empathy and just prove to them that if they make a mistake, they're going to get helped, not hurt. They're going to get supported, not yelled at. And the first time they won't believe you. They think it's a game. They think it's a con. It's a trick. The second time, maybe. And we just have to keep at it. That every time, I used to have somebody on my team who would regularly lie to me, right? Because she would rather lie to me than tell me that she made a mistake.
It was, and if I saw the lie, I would ask so many questions to get her to say to me, I screwed up. I'd be like, well, this doesn't make sense, because I can't say you're lying to me, right? I'd just say, this doesn't make sense, this doesn't make sense. If this adds up to this, then why is it that? And the lie would get bigger, and then she would yell at me about how I don't trust her. And then at the end, I have to be like, listen, it clearly doesn't add up. I'm okay if it doesn't add up, if you made a mistake. Just tell me, and I'm good, and we'll move on. But when you deceive me, I'm going to ask you so many questions to get to the truth that it's going to get worse and worse and worse. I had to have that conversation with her probably 50 times before little cracks started to show, where she showed up to me once where one number wasn't there, and she looked at me and said, I made a mistake. And I went, cool, thanks. Alan Mulally puts it brilliantly. He says, you have a problem. You are not the problem. Right? So if something goes wrong, we have a problem, but you are not the problem. And that's the point is, we've too many times told people that they're the problem. So I think it's just going to take time and patience, and you have to do the hard work of helping that person build up their confidence again. Oke, bentar ya. Balik lagi ke sini. Tadi kedengaran ya teman-teman ya, seperti apa gitu. Maksudnya di video tadi tuh aku belajar gitu. Maksudnya aku itu juga bukan orang yang penuh percaya diri. Justru aku dulu percaya diriku itu sangat hancur. Aku ngerasa aku tuh bukan orang yang cukup baik untuk melakukan banyak hal gitu. Tapi ketika di sini eh, aku diberikan kepercayaan diri itu gitu. Aku dulu ngerasa gue bukan orang yang percaya diri. Gimana bisa jadi percaya diri gitu. Tapi ternyata dia bilang bahwa kepercayaan diri itu tuh diberikan. Dia bilang ketika ada orang lain yang tidak percaya diri, daripada kita ngomong kayak, aduh lu gimana sih jadi orang yang percaya diri dikit dong gitu ya. Instead of kita ngomong kayak gitu, lebih baik kita memberikan kepercayaan diri ke mereka gitu. Karena itu yang aku rasakan ketika aku mulai dipuji, mulai dipercaya melakukan sesuatu gitu, diberi ruang untuk melakukan kesalahan, somehow rasa percaya diriku meningkat gitu. Mulai kayak, oh even untuk hal-hal kecil yang aku lakukan pun aku dipuji gitu loh. Maksudnya, jadi aku belajar bahwa, oh, rasa percaya diri itu bisa diberikan ya. Kalau kita udah mendapatkan itu, kenapa kita nggak memberikan rasa percaya diri itu juga ke orang lain gitu. Saya belajar di sini untuk mulai memuji orang, melihat orang itu dari sisi lebihnya dia gitu. Dan kita tetap puji dengan sincere ya teman-teman, bukan kayak, biar dia merasa percaya diri gue bagus-bagusin deh, padahal kita nggak tulus gitu. Orang juga bisa lihat kita tuh puji dia tulus apa enggak gitu. Tapi kita perlu, ya memberikan itu gitu ke orang lain. Karena menurutku, eee, rasa percaya diri itu bukan sesuatu yang kita tuh lahir dengan itu gitu. Orang-orang yang percaya diri, yang kita lihat orang yang percaya diri pasti dari kecil dia dibilang ketika dia melakukan sesuatu kayak, "Eh, lu hebat, pinter nih naik sepedanya, pinter nih jalannya, ini nih ini nih." Dapat begitu banyak pujian, dapat begitu banyak rasa percaya diri dari orang-orang yang mendukung gitu. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin rasa percaya dirinya kurang, kita bisa menumbuhkan itu dengan cara ya kita yang memberikan rasa percaya diri itu, gitu ya. Dan yang terakhir, aku belajar di sini tentang mau ribet gitu ya. Jadi ada satu, orang, satu sosok di gerejaku yang aku pandang gitu, yang aku cukup lihat namanya Ko David Cokro. Mungkin kalau teman-teman juga tahu, David Cokroharjo, dia pernah ngomong gitu, dia bilang, "Ribet itu is the price of everything awesome." Dia bilang, "Kalau you maunya less ribet, nggak mau terlalu ribet, berarti you lagi aim untuk sesuatu yang less awesome." Gitu. Ribet di sini tuh dalam artian ya, kita perlu mau ribet gitu, perlu mau berkontribusi apa sih sebenarnya yang kita bisa kerjakan gitu untuk membangun apapun yang kita lagi mau bangun gitu. Karena kalau nggak ada ribet gitu, kalau nggak ada orang-orang yang mau ribet, nggak akan terjadi satu hal yang baik gitu. Menurutku even untuk acara hari ini pun banyak orang-orang yang mau ribet gitu, nyiapin video, masuk lebih dulu, setelin ini, operator, apa, segala macem. Tapi karena mau ribetan itu, keinginan untuk berkontribusi itu yang membuat segala sesuatu itu tuh jadi baik gitu, jadi awesome. Gitu ya. Ini teman-teman aku mau kasih lihat juga sedikit, ini adalah hasil
tes personality aku gitu ya. Kelihatan nggak ya? Aku juga nggak tahu nih kelihatan apa enggak. Eee, aku cuma mau kasih lihat ini sebentar ya teman, ini tuh adalah hasil perubahan diri aku gitu. Aku nggak bilang, karakterku tuh yang lama tuh jelek atau apa gitu, tapi menurutku selalu ada ruang untuk improvement. Dan, ini kalau teman-teman lihat gitu ya, ini yang kecil-kecil di bawah ini gitu. Eee, aku pertama kali ambil tes ini tuh di bulan Maret 2019, 2 tahun lalu. Lalu aku ambil tes ini lagi di bulan Mei tahun lalu dan aku baru lakukan ini seminggu lalu tanggal 6 Juni aku ada ambil. Dan di sini aku ngelihat gitu kayak, eee, angka-angka yang tadinya mungkin, cukup jomplang gitu ya, aku bukan orang yang koleris sama sekali teman-teman. Pertama kali aku ngambil tes ini, tingkat kolerisku itu 0, aku sampai syok, emang ada ya orang seperti aku? Dan aku jadi mulai berpikir kayak, "Gila, gua nggak ada kolerisnya sama sekali, gimana gue bisa berhasil di sini?" Gitu. Tapi karena aku, bertahan gitu ya, mau belajar semua prosesnya, mau lewatin itu semua, eee somehow itu dengan sendirinya terbentuk kali ya. Aku bukan bilang kayak, oh orang tuh harus, seimbang ininya semua, enggak. Tapi aku mulai merasakan perubahan gitu, kayak, oh sifatku yang dulu mungkin terlalu nggak enakan, yang mengakibatkan aku jadi seperti apa, sekarang udah nggak terlalu, gitu-gitu. Ini bukti bahwa, ya asal kita mau berubah, kita bisa berubah kok teman-teman. Ini menurutku cara paling gampang untuk ngukur kali ya, gitu. Aku orang yang dulunya mungkin terlalu santai, sampai sekarang, eee tingkat kesantaianku dan tingkat kedamaianku pun masih tinggi gitu, aku nggak suka cari ribut segala macam. Tapi ada hal-hal yang menurutku, oh itu kurang baik, sekarang sudah mulai berubah, kayak gitu. Dan, lesson learned terakhir yang aku pelajari gitu ya, tapi menurut aku ini adalah hal yang paling penting itu adalah gratitude, gitu ya, adalah bersyukur gitu. Kadang-kadang kita lihat ada hal yang gini, hal itu kan kejadian-kejadian aja ya, mau bagus apa enggak kita yang bilang, "Ih, ada kejadian ini bagus, ada kejadian ini nggak bagus," gitu. Contoh gampangnya ada hujan deh, gitu. Siapa yang bilang hujan itu bagus atau enggak bagus? Ya kan kita-kita juga, kita yang memberikan makna bahwa hujan ini baik atau tidak. Adanya Covid ini kita yang ngasih makna juga, "Aduh ada Covid jadi nggak bisa gini." Tapi ada orang yang kayak, gara-gara ada Covid kita jadi bisa seperti ini, gitu loh. Jadi aku belajar untuk kayak, ya udahlah bersyukur aja gitu ya tentang perspektif, ada hal bagus, ya oke gitu, hal yang kurang bagus kita pun Kamu sebenarnya nggak nggak tahu takut nih, nanti makannya nanti nggak yang di sini di rumah aja? apa itu, sorry teman-teman. Jadi maksudnya kayak kalau ada hal yang kurang bagus pun, kita juga nggak tahu gitu sebenarnya emangnya hal ini beneran nggak bagus atau sekarang aja kelihatannya nggak bagus gitu. Contoh gampangnya kalau di sini mungkin kita ngerasa, aduh ada nasabah nih bisa bayar premi gede gitu ya, orangnya baik juga gitu. Tapi nggak jadi buka sama kita gitu, padahal preminya udah gede. Tapi kita kan nggak tahu apakah hal ini sebenarnya nggak baik kah gitu, atau jangan-jangan, eee, setelah kita cari tahu, oh ternyata kesehatannya bermasalah banget nih, ternyata orangnya baik tapi agak merepotkan nih gitu. Kok kayaknya kalau ke depannya jadi klien kita juga kayaknya kita tidak seneng ya gitu. Di situ aku belajar untuk kayak, oh ya apa ya, ya kita bersyukur aja gitu dengan apa yang terjadi. Bukannya berpasrah-pasrah gitu, tapi kalau apa yang Tuhan udah izinin terjadi ya syukuri aja gitu loh. Untuk hal-hal yang mungkin menurut kita kurang baik pun syukurilah itu. Karena kita nggak tahu mungkin kita lagi dijauhin dari hal-hal yang kurang baik sebenarnya. Cuman karena kita nggak jadi ngalamin hal itu, jadi kita ngerasa kayak, ah nggak ada hal buruk gitu. Padahal kita itu udah lagi dijauhin gitu. Justru dengan kita bersyukur itu kita membuka pintu untuk berkat-berkat yang lain gitu. Karena orang juga bisa ngeliat lagi muka kita tuh seperti apa, bener nggak? Kayak gue datengin orang ini dengan muka yang asem gitu, habis ditolak orang misalnya kayak, terus dia tadinya udah pengen buka polis sama kita misalnya, gara-gara lihat muka kita asem, kita jawabnya seenak-enaknya kita aja, dia jadi kayak, "Hah, males lah buka sama nih orang, belum buka polis udah kayak gini," gitu. Tapi ketika kita bersyukur gitu, mungkin ketika kita bertemu orang lain, kayak yang tadi aku bilang di awal gitu, berkat itu bisa datang dari mana aja gitu. Ketika kita mensyukuri apa yang terjadi sama kita, berkat itu benar-benar bisa datang dari mana aja kok gitu. Tuhan itu bisa kirim orang dari mana aja gitu. Dan yang kedua, gratitude-ku, rasa grateful-ku itu aku mau berikan buat ke komunitasku gitu ya. Eee, bersyukurlah terhadap komunitas di mana teman-teman ada sekarang gitu ya. Eee, aku bersyukur buat
Marvelous gitu ya, ini tim kita yang ada di MRT gitu. Sayangilah leader teman-teman gitu ya. Mau menurut teman-teman kayak, aduh leader gua tapi kok orangnya kayak gini ya, kok kayaknya gua nggak diayomin ya, kok kayaknya dia terlalu keras sama gua ya, gini-gini. Sayangilah teman-teman, leadernya teman-teman gitu ya. Karena ketika kita menghormati leader kita sendiri, ketika kita bersyukur untuk mereka, ketika kita sayang sama mereka gitu ya, yakinlah kita pasti disayang kok sama timnya kita sendiri gitu. Karena ketika tim kita nggak bisa ngelihat kayak, leader gua aja nggak sopan sama leadernya, leader gua aja nggak bersyukur kok dengan adanya kita di tempat sini, ngapain gua harus bersyukur juga gitu. Tapi ketika kita bisa eee, bersyukur gitu ya, mensyukuri tempat di mana kita ditaruh, percayalah akan ada hal-hal baik, kita bisa mulai melihat hal-hal baik dan akan ada banyak hal yang bisa kita kembangin dari situ gitu ya. Dulu teman-teman ya, ini kan foto ini Januari 2020 gitu ya. Jadi, leader-leader baru yang dipromosikan di 2021 kita belum sempat foto bareng-bareng lagi. Dulu ketika aku memulai di 2017 itu leader baru sedikit teman-teman, yang jadi leader baru ada ini nih, Kogege Cimimi, Cilulu, Imelda, sama Kojos gitu ya. Sama mana Juan? Sama Juan gitu. Kayak maksudnya aku waktu itu join di usia 23 tahun, 22 hampir 23 gitu ya. Aku melihat mereka ini kan usianya cukup jauh sama aku gitu ya. Aku sebenarnya pernah berpikir gitu ya, kayak aduh eh, gimana ya caranya ngebawa banyak orang anak muda di sini. Kalau di sini isinya kok nggak ada anak mudanya gitu. Gimana bisa attract anak-anak muda kalau di dalam sini tidak ada banyak anak muda gitu. Tapi aku pikir kayak ini kan bukan sesuatu yang kita bisa ganti gitu. Kenapa aku nggak mencari nilai baik yang aku bisa dapatkan gitu. Dan akhirnya aku mulai mencari dan aku melihat bahwa iya ya, justru mereka ini kan orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Mereka udah mengalami hidup tuh banyak gitu loh, kayak susah-susahnya mereka tuh udah dijalanin, mereka bisa kasih tahu aku gitu, bisa ngasih tahu kita ini tuh gimana, ini tuh seperti apa. Mereka bisa memberikan pandangan lebih ke hal-hal yang kita mungkin belum tahu gitu. Dan eee, justru setelah aku bersyukur untuk itu gitu, aku juga belajar tentang ini juga dari Kura Cokro gitu, dia ada ngomong tentang unity over uniformity gitu. Dulu aku berpikir kayak, kayaknya enak punya tim isinya anak muda semua, yang kayak gini semua, apa bla 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 bla. Tapi ternyata teman-teman keseragaman itu belum tentu sesuatu yang baik gitu loh. Yang penting menurutku itu adalah unity-nya daripada uniformity, daripada kesamaan itu semua gitu. Buat apa punya orang yang isinya semua sama, yang cuma bisa ngelakuin hal-hal yang sama doang gitu. Kalau misalnya di dalam situ tidak ada kesatuan gitu. Tapi eh di sini aku sekarang bisa ngelihat bahwa ya kita bisa menonjolkan apa sisi positif dari orang-orang ini gitu ya. Yang kayak tadi aku bilang, mungkin dari segi umur mereka lebih berumur, mereka lebih mengerti gitu, lebih bisa membantu dan mengajar, mereka lebih punya power untuk berbicara gitu. Dan dari sekian banyaknya orang di layar sini teman-teman ya, di sini kita nggak ada yang sama gitu. Dulu aku pernah ngomong, "Ih kok si ini kayak gini sih, ini kayak gini sih." Tapi sekarang, ya aku bersyukur gitu, dengan adanya mereka, kita bisa membagi-bagi tugas dalam membangun sesuatu. Kayak misalnya kita di tim ada yang, satu bagian dokumentasi, satu bagian bikin flyer, satu bagian bikin ini, bagian pengumuman, satu jadi bendahara, satu jadi ini, dan di situ tuh terjadi kesatuan gitu. Satu ada yang kuatnya di bagian produk, satu ada yang kuat di bagian ini, satu ada yang kuat di bagian itu, dan kayak setelah aku melihat itu kayak aku benar-benar bersyukur gitu atas komunitas di mana Tuhan tempatin aku. Gitu yang mungkin dulu aku bersyukur tapi tidak sebersyukur sekarang gitu. Ketika sekarang aku bersyukur banget dan buktinya ketakutan-ketakutan, bukan ketakutan lah ya, kayak hal-hal yang aku pikirkan dulu gimana caranya bawa orang anak muda ke sini. Akhirnya sekarang gitu ya kalau teman-teman mungkin lihat foto yang sebelum-sebelumnya tadi banyak juga kok anak-anak muda yang sekarang ada bersama dengan kita gitu. Jadi itu bukan masalah. Selama di situ tuh kita bersatu dan kita bisa membentuk sesuatu yang baik gitu ya. Di sini kita bisa membangun sinergi. Dan terakhir teman-teman gitu ya, ini slide terakhir aku gitu ya. Berharap mungkin teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari sharing aku hari ini. Ini ada satu kalimat yang aku suka gitu ya tentang bersyukur. Dia bilang, gratitude is the single most important ingredient to living a successful and a fulfilled life. Dia bilang, rasa syukur itu hal paling penting gitu ya, bahan paling penting untuk menghidupi kehidupan yang sukses dan fulfill gitu. Jadi aku bilang kenapa gratitude itu hal yang aku pelajari yang kesannya mungkin
di mata orang tidak penting, tapi buat aku ini penting banget gitu. Karena ketika aku bisa mulai bersyukur, aku jadi memandang hal-hal yang lain itu jadi berbeda. Gitu sih teman-teman. Itu aja sharing dari aku. Maaf kalau waktunya agak molor-molor dikit gitu ya. Sama kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Gitu. Sekian teman-teman. Thank you. Aku balikin lagi ke MC. Oke, kasih applause yang paling meriah sekali lagi untuk Vera Fania, luar biasa. Mantap banget ya sharingnya. By the way, pas banget loh waktunya, jadi pas ya? banget nih, kita masih punya Oke, waktu. oke. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya waktu. Nah, gimana teman-teman? Udah kecatat ya semua poin-poin pentingnya dari Vera nih? Karena luar biasa banget tadi sharingnya ya. Ada 4 poin at least yang dikasih sama Vera. Dari mulai ya dia background-nya apa, dari sempat magang juga 11 bulan di Siloam ya, sempat mau di Cina ya waktu itu ya. Nah, terus balik di Prudential. Nah, ada 4 poin at least enjoy the ride ya. Walaupun kita misalnya lagi down atau apa, kita harus enjoy. Memang kita itu dalam bisnis yang lebih cenderung infinite games ya, nggak ada tolak ukurnya. Jadi kita tetap harus berprogres. Nah, terus juga yang kedua harus be a human, jadi human ya, jadi manusia, kerja secukupnya, sebaik-baiknya, tapi ya dengan memberikan yang terbaik. Tapi jangan lupa istirahatnya juga harus diatur. Terus juga kapasitas kita nih, tentang leadership, tentang percaya diri ya, tadi sempat juga diinfoin ada video ya, bagus banget dari Simon Sinek. Terus kita ternyata juga bisa memberikan percaya diri itu sendiri ya, dengan memberikan pujian yang tulus dan sebagainya. Dan yang terakhir paling penting ya tadi ya, gratitude, bersyukur. Bersyukur adalah hal yang paling penting karena dengan bersyukur kita bisa memandang dengan banyak hal. Oke, sekali lagi tepuk tangan banget buat Vera Fania yang meriah. Thank you banget ya Bu Vera. Nah, kita saat ini nih Vera akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, jadi jangan sia-siakan nih kesempatannya. Kita bisa mendapatkan tips atau ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi nih dari Vera yang akan dijawab sama praktisi langsung, yaitu Vera. Nah, oke, udah ada belum nih yang chat di checkbox? Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung di unmute, atau kalau misalnya malu-malu, boleh di chat. Nah, saya sambil cek dulu ya. Kalau Jangan misalnya susah-susah teman-teman tanyanya, nanti sih nggak bisa jawab. Tenang aja, tenang. Nah ini ada yang bertanya. Cuma sebentar saya cek dulu nih siapa yang pertama ya. Oke, ada nih dari sebentar. Pak Heru Gunawan mau bertanya, Vera yang mulai dari fresh graduate, bagaimana sih untuk marketnya pada saat itu? Gitu. Kalau waktu itu kan aku join di usia 22 gitu. Dan aku kan memang mulai kerjanya agak sedikit telat gitu ya, dibanding teman-teman yang habis beres kuliah langsung kerja. Tapi mau gimana pun mereka itu kerja baru 1 tahun, income juga belum seberapa. Dan aku tahu, ya kayak mereka belum sanggup juga gitu waktu itu untuk membayar premi. Akhirnya kalau market, aku start dari kakak kelas sih, atau enggak dari teman-teman yang aku tahu memang mereka tuh membantu usaha orang tua. Jadi at least aku tahu income-nya harusnya sedikit lebih tinggi daripada kerja di kantoran dan dapat gaji fresh grad. Kayak gitu. Gitu sih paling dari kakak kelas, dari orang tuanya temen gitu. Dari kalau keluarga aku jujur tidak sentuh sama sekali gitu. Karena kalau keluarga inti udah diambil Juan gitu. Karena kan dia udah mulai lebih dulu gitu ya. Untuk keluarga besar juga aku tidak terlalu touch gitu. Jadi sampai hari ini pun keluarga aku kayaknya nggak ada dia yang jadi nasabahku gitu. Kayak dari sepupu apa segala macam nggak ada. Jadi aku lebih ke temen gitu ya. Karena kalau jujur aku lebih deket sama teman gitu ya, lebih punya hubungan baik sama teman daripada dengan keluarga besar gitu. Bukan yang orang terlalu dekat, jadi aku pasti aksesnya lebih ke temen, ke orang tua, ke kakak kelas gitu. Kebetulan aku pas lagi zaman kuliah cukup aktif di organisasi kuliah gitu, jadi ada kenal beberapa kakak-kakak kelas lah ya, kan ikut-ikut himpunan gitu, kenal-kenal sama angkatan sebelum-sebelumnya. Ya udah kontakin mereka aja gitu. Terus pernah magang di Siloam, ya koko-koko cici yang ada di sana lah ya diajak-ajak ketemu gitu. Gitu sih paling kalau marketnya. Oke. Thank you. Semoga menjawab Pak Heru ya. Terus ada lagi nih lanjutannya dari Pak Misdianto. Nah, sebagai agency director di usia muda, tantangannya apa ya?
Tantangannya mungkin kalau aku lebih ke apa ya, gimana lead timku kali ya, gitu. Maksudnya gimana caranya membuat timku gitu, adik-adikku yang sekarang gitu, mereka juga bisa naik jadi seorang adik gitu, dan mereka bisa menduplikasikan itu juga ke bawah lagi gitu. Dan karena aku punya tim yang usianya di atas aku gitu, jadi beberapa justru timku gitu, timku pun rata-rata lebih tua gitu daripada aku. Paling tantangannya adalah eh, gimana membuat mereka tuh tidak merasa diajari gitu atau merasa digurui, karena kan aku secara usia lebih muda dari mereka kayak gitu. Itu sih paling cukup dengan jawabannya. Oke, ya. Semoga menjawab ya tadi ya, Pak Mistianto. Nah, ada lagi pertanyaannya. Oke. Nah, ini ada lagi dari Pak Eko Wibowo. Kita masih ada 1 menit ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, satu case pecah telur terjadi setelah 3 bulan join di Prudential ya, waktu itu ya. Dan di Januari 2018 promosi ke AAD. Nah, boleh share nggak gimana sih strategi dan caranya promosi dalam 3 bulan? Thank you. Dari Pak Eko Wibowo. Itu udah nggak ada strateginya sebenarnya teman-teman. Kayak ya udah aja gitu, aku lakuin apa yang bisa aku lakuin, siapa yang bisa membuka polis udah aku suruh jadi agent supaya ada pecah telurnya gitu. Sisanya sejujurnya agak serabutan sih. Jadi kalau ditanya strategi dari mana, aku waktu itu juga ada sempet ke orang tua lagi gitu ya, kayak ke papa, kayak agak ojok-ojok dikit gitu loh, kayak pah gini-gini. Maksudnya tetap menjelaskan tapi ya agak cukup kekeh gitu. Sisanya kebetulan waktu itu aku ada, ya tuh Juan juga udah ngomong sampai ke Sulawesi gitu ya. Jadi waktu itu pas di China aku sempat punya pacar gitu ya. Kebetulan pacarnya itu orang Palu, dia orang luar kota. Jadi ketika kembali dari China ke sini, ya sempat ke sana juga gitu. Sempat pergi ke Palu ditemenin sama Juan juga untuk ya prospek keluarganya mereka kayak gitu. Dan dari sana dapatnya cukup lumayan juga gitu. Jadi kalau ditanya ada strategi apa, sejujurnya tidak ada strategi apa-apa teman-teman. Cuman kayak ya udahlah, yang di depan mata lagi ada apa, bisa di desek dikit gitu. Yang bisa disamperin, samperin. Udah nggak mikir kayak jauh apa enggak, budgetnya gimana gitu ya. Dulu ke Sulawesi kan flight juga nggak murah ya teman-teman ya. Duit juga nggak ada gitu, kayak ya udahlah lihat nanti aja deh gitu. Agak kurang perhitungan sih dulu, maksudnya tidak memperhitungkan itu, cuma aku pikir ya udahlah, nih daripada tahun depan ngulang lagi jadi agent, jadi Januari mendingan ya udah bablasin aja gitu. Oke. Nah, ini ada satu lagi mungkin terakhir ya, dari Bu Didi. Mau tanya gimana awalnya Vera bisa membiasakan, bisa melihat hal yang negatif dari perspektif untuk selalu bersyukur? Banyak-banyak baca buku kali ya teman-teman ya, banyak-banyak baca buku, dengerin training, dengerin sharing, tempelin diri sama leader gitu. Maksudnya biarkan omongannya mereka tuh masuk gitu. Maksudnya buka hati dan buka pikiran, mengizinkan apa yang mereka ucapkan, mengizinkan apa yang mereka ajarkan itu masuk ke kita gitu. Dan mulai tidak terlalu mempertanyakan apa yang diberitahukan gitu. Selama itu hal yang baik, aku mencoba untuk tidak mempertanyakan itu gitu. Dan agak memaksa dikit sih, dulu suka baca buku apa enggak, ya enggak juga gitu. Lama-lama karena disuruh baca buku, ya udah baca loh gitu. Karena kebetulan aku di kantor ada ikut sesi coaching juga gitu ya. Di tahun 2018 akhir aku baru join, di situ kita ada diwajibkan untuk membaca buku gitu. Diwajibkan untuk membaca buku, kalau nggak baca buku 1 hari dendanya ceban ya kalau nggak salah 10.000 gitu. Jadi harus nulis, harus ngepost di grup baca apa gitu. Terus disuruh bikin negatif jar, kayak kalau mikir negatif, ngomong yang negatif, bayar deh tuh 2.000 kan ya per kata. Jadi kayaknya jadi lebih aware gitu, kayak nggak boleh mikir kayak gini, nggak boleh mikir kayak gitu. Mungkin awalnya dari sana kali ya. Gitu. Oke, wah seru juga ya berarti ya, tadi ada kayak sesi coachingnya ya, denda dan lain-lain. Oke, sampai di sini aja pertanyaannya. By the way, thank you banget Vera udah memberikan kesempatan untuk sharing di One Vision. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh nggak Vera nanti
kita mungkin DM kali ya di Instagram profesionalnya Vera di mana? Oh, boleh. Di sorry sebentar ya. Iya, oke, di @veravania. Nah, teman-teman kalau ada yang belum puas, jangan khawatir, boleh di DM ke Instagramnya Veravania. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Veravania. Sekali Terima lagi kasih atas juga, sharingnya yang luar biasa pagi hari ini, beruntung sekali. Dan ada kenang-kenangan nih dan apresiasi dari kami One Vision Agency atas kesempatannya untuk sharing pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Vera. Terima Ya, kasih semuanya sampai buat jumpa kesempatannya. lagi di lain kesempatan. Thank you. Thank you. Thank you Vera. Thank you, Vera. Kita kasih applause dulu ya, yang meriah untuk Vera. Veravania. Thank you, Vera. Aku makasih semuanya. Terima Aku kasih, izin Vera. live ya. Oke, sip, Thank kita you semuanya. Thank you, Vera. God bless. Oke, kita lanjut ya ke laporan produksi yang berhasil membantu